Perpusnas pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Senang rasanya saya Andriansyah bisa menemani sahabat Perpusnas yang pagi hari ini tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Oke, di program acara Ruli Ruang Literasi pagi ini kita bakal membahas mengenai visualisasi naskah dan animasi bersama filolog milenial gitu ya. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2020. Nah, selama kurang lebih 60 menit ke depan nanti saya bakal ngasih beberapa beberapa pengetahuan baru mengenai visualisasi naskah, dan dimana di dalamnya nanti bisa dibikin animasi, bisa dibikin komik dan lain sebagainya. Tentunya bersama narasumber yang pagi hari ini sudah hadir di Studio 1 Radio Widya Bahana Suara. Beliau adalah dosen DKV dan juga peneliti dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Selatan. Pak Agung, selamat pagi Pak Agung. Pagi Mas. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Tadi sampai sini jam berapa? Saya setengah 10 sampai sini. Setengah 10 sampai sini ya. Oke. Ini kalau boleh tahu, sebelum kita membahas mengenai visualisasi naskah, boleh tahu nggak kesehariannya seperti apa? Saya kesehariannya mengajar ya, karena saya dosen. Juga, kalau dosen itu kan ada tridharma ya, mengajar, meneliti sama pengabdian pada masyarakat. Kemudian juga di sela-sela itu saya juga kadang menulis artikel, kemudian beberapa juga terkait dengan naskah tapi lebih ke visualisasi seperti itu. Terus kalau pandemi seperti sekarang modelnya gimana nih Pak? Apa tetap ada WFH seperti itu ya? Ya, ada WFH. Kemudian juga sekarang kuliah online kan? Kuliah online. Kalau kuliah online, apakah nanti bisa menampilkan ininya? Ya, bisa. Bisa ya. Oke, bagi sahabat Perpusnas tentunya tema kita di pagi hari ini cukup menarik karena apa? Karena dari naskah-naskah kuno ya Pak ya. Nanti kita bisa visualisasikan ke animasi, ke komik, ataupun juga yang dulu sempat mungkin ada cerita rakyat semacam Roro Jonggrang dan yang lainnya. Itu nanti kan seolah-olah kalau anak-anak milenial sekarang itu kan nggak terlalu tertarik. Betul. Tapi kalau dibuat animasi bisa jadi, ataupun game online ini Pak. Bikin animasi pokoknya tokoh-tokoh kerajaan seperti itu. Oke, kita bakal membahasnya tentunya setelah yang satu ini. Jadi sahabat Perpusnas jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Andriansyah menemani sahabat Perpusnas di pagi hari ini dengan program acara Ruang Literasi dengan tema visualisasi naskah dan animasi bersama filolog milenial. Ada Pak Agung yang pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini sudah perkenalan ya. Kali ini kita sudah menginjak ke bagaimana visualisasi naskahnya kita ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu ini bagaimana Pak Agung sendiri bisa tertarik dengan naskah. Sebetulnya di tahun 2017 itu kebetulan ada semi Pernas di UNS Solo ya. Kebetulan waktu itu dihelat sama Perpusnas dan Manasa. Kebetulan ketuanya ada di sebelah saya ini ya. Nah, dari situlah saya melihat bagaimana caranya supaya saya bisa menulis artikel di situ pada saat itu, dan memang harus berbasis naskah kalau tidak salah. Kemudian saya menemukan satu naskah kecenongan ya, dari di situ saya mengambil cerita wayang ya, ada cerita wayang diceritakan di sana dan saya ambil visualisasinya. Nah, jadi saya melihat itu dari estetikanya, bagaimana si wayang itu dibuat oleh penulis naskahnya itu, apakah dia sebagai sebuah ilustrasi ataukah dia menceritakan tentang konteksnya, atau dia sebagai misalkan kalau tokoh Kurasara tuh ini modelnya seperti ini atau seperti apa. Jadi dari situlah awalnya saya mulai meneliti naskah. Kemudian juga setelah itu berkenalan dengan
Pak Ketua Ang Mumu, ya, dari Ketua Manasa, teman-teman di Perpusnas. Dari situlah mulai saya semangat untuk saya memvisualisasikan naskah. Terus kalau selama menjalani rutinitas seperti itu, apa yang Anda lakukan ketika meneliti sebuah naskah? Ya, sebetulnya dalam sebuah naskah itu biasanya saya konsultasi dulu ya. Konsultasi itu ini ceritanya tentang apa sih? Atau saya membaca sadurannya, kemudian saya akan berpikir bahwa oh ini naskah ini cocok untuk anak umur sekian. Oh naskah ini punya nilai-nilai yang sangat luhur ya. Kemudian juga perlu masyarakat tahu seperti itu. Jadi ya kadang-kadang mencari aja mas gitu. Pernah nemu ini nggak kendala seperti itu? Nemu kendala sih pernah, karena terus terang saya kan baru belajar untuk itu ya. Jadi terutama dalam membaca naskah-naskah kuno itu kan perlu keahlian khusus ya, dan juga kebetulan juga kita banyak orang-orang yang ahli dalam hal tersebut. Biasanya saya konsultasi dengan beliau ini ceritanya tentang apa sih, terus mau dari naskah aslinya tuh apakah seperti ini ya atau seperti apa gitu. Jadi saya lebih banyak diskusi seperti itu. Oke, kalau perspektif Pak Agung sendiri tentang naskah kuno seperti apa? Kalau saya sebetulnya banyak orang yang berpikir bahwa naskah kuno itu kan sesuatu yang sudah usang ya. Kemudian juga anak-anak sekarang juga kan belum tentu juga membaca ya, atau juga mengetahui juga belum tentu mau, kecuali memang orang yang menyukai gitu ya. Nah sebetulnya di dalam naskah-naskah kuno itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Seperti ada beberapa naskah yang menceritakan bagaimana ketika mengendalikan hama, kemudian juga ada beberapa naskah yang menceritakan tentang mitigasi, terus ada juga beberapa naskah yang menceritakan tentang bagaimana cara dalam sebuah negara dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat menarik menurut saya. Dan yang terpenting adalah di era sekarang ini di mana semua itu harus serba visual. Nah, itu yang menjadikan orang-orang untuk mengakses itu perlu sesuatu divisualkan. Jadi perlu ada visualisasinya. Seperti itu. Terus awalnya bagaimana nih Pak? Ketika melakukan visualisasi naskah, apa ada ininya, ada chemistry-nya sebelumnya? Saya juga belum tahu. Jadi biasanya memilih naskah tuh kira-kira apa sih yang sudah kita kan banyak cerita ya, di cerita rakyat kita tuh banyak sebetulnya, tapi yang berbasis naskah ya kita kan tidak tahu juga apakah ini benar-benar di naskah itu ada atau hanya cerita turun-temurun ya, tradisi lisan seperti itu. Nah kalau memang dari naskah ya saya biasanya minta bantuan ahli yang memang bisa membaca naskah itu, karena kan naskah kan macam-macam, ada yang menggunakan berbahasa Jawa ya, bahasa Sunda dan berbagai macam. Itu saya biasanya akan mencoba berdiskusi dengan orang yang memang paham tentang isinya, karena kan ketika kita memvisualisasikan jangan sampai salah persepsi. Misalkan kalau orang Bugis, misalnya ketika saya memvisualisasikan Ila Galigo, itu apakah sarungnya seperti ini atau enggak sih, pakaiannya seperti ini atau enggak sih. Nah itu ada apa ya, ada semacam diskusi panjang sebelum menjadi sebuah visual gitu. Karena kita ketika visual itu muncul maka persepsi orang akan tertanam gitu. Ya itu mewakili identitas dari suatu daerah, makanya kita harus berhati-hati ketika memvisualkan seperti itu. Sama halnya seperti misalkan pakaian adat yang betul biasanya itu coraknya seperti ini, lah ini kok diskusi dulu malah coraknya kayak gini kan gitu. Sebenarnya dari mana betul, kan gitu. Terus ini Pak, sebelum ke visualisasi apakah pernah ini mencari sumber atau mencari bahan untuk divisualisasikan, pernah mendapatkan kendala nggak selama diskusi itu? Ya kendalanya kadang-kadang bagaimana cara, misalkan ini ya, ketika audiens kita tuh anak-anak, kendalanya adalah bahasa. Ketika bagaimana membahasakan ini juga anak-anak. Seperti dulu itu pernah ada kritik mengenai pernikahan sedarah gitu ya. Pernikahan sedarah itu bagaimana cara
menghaluskan bahasa itu terhadap anak-anak kecil gitu loh. Pernikahan sedara itu kan akan menjadi pertanyaan panjang bagi orang tuanya. Ya, orang tuanya akan dibuat bingung ini apa seperti itu. Akhirnya ya kami berdiskusi dengan dari bahasa juga ya gini, bagaimana supaya pesan itu sampai ke anak-anak gitu. Jadi ya itulah kendala-kendalanya ketika penggunaan bahasa yang diperuntukkan untuk anak-anak. Karena anak-anak itu kan istilahnya dia akan menyerap terus ya, ingat terus. Jadi kalau misalkan kita selalu memberikan arti, maka dia akan salah terus selamanya. Jadi memang harus berhati-hati sekali situ. Jadi kendalanya yaitu dari bahasa dan pemilihan bahasanya terutama. Sampai sekarang itu ketika memvisualisasikan naskah kuno atau yang lainnya itu pernah dibuatkan kategori-kategori atau list khusus. Ini saya mau bikin khusus yang anak remaja, yang kalangan anak-anak, yang untuk dewasa. Sebetulnya dari naskah itu juga bisa memilah ya. Dari naskah sendiri, misalkan cerita-cerita kayak Sumana Santaka itu kan cerita epik romantis Jawa ya. Itu kan nggak cocok buat anak-anak ya. Tapi untuk remaja, kalangan remaja yang sekarang ya mungkin itu cocok gitu. Makanya dan itu juga cerita yang panjang ya, jadi dipenggal beberapa. Juga pada akhirnya ya bagaimana akhirnya kita memilih si produk dari naskah kuno ini untuk sasaran mana, itu kita memang pelajari gitu. Kemudian seperti cerita Panji yang saya dapatkan itu kan memang dia ceritanya selain sebagai memory of the world, cerita Panji ini juga cukup menarik menurut saya. Dan ketika divisualisasikan, saya kan tetap mempertahankan gaya wayangnya. Tetap gaya wayangnya saya tetap pertahankan, tetapi dengan sentuhan anak-anak di sana. Jadi ya sentuhan anak-anak, terus kemudian juga bahasanya juga bahasa anak-anak. Mungkin seperti ini. Seperti apa Pak? Nah ini sahabat. Ya. Jadi ini masih tetap gaya wayangnya tetap kelihatan ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini seperti ini kan memang ada studi visual ketika jadi biasanya saya sebelum itu saya dan tim itu mencari studi visual. Jadi studi literatur untuk visualnya. Seperti apa sih kalau Panji ini sebenarnya daerah mana itu? Oh, ternyata dari kerajaan ini, daerah ini. Pakaiannya kayak apa sih pada saat itu gitu. Nah, itu juga kita akan mencari sumber-sumber seperti itu. Terus selama ini bagaimana Pak Agung sendiri memilih naskah kuno untuk dijadikan sumber, atau mungkin kriterianya yang mungkin yang mudah dulu atau yang punya nilai estetik atau gimana? Iya. Jadi ada yang pertama itu yang jelas yang saya visualisasikan karena terkait dengan memory of the world ya. Jadi untuk mendukung itu bahwa kita punya cerita ya. Salah satunya adalah cerita Panji. Bagaimana sih cerita, banyak sebagian orang pengen tahu itu cerita Panji itu seperti apa gitu kan. Ternyata seperti ini cerita Panji itu. Jadi kita mulai bisa memperkenalkan itu ke anak-anak, dan anak-anak juga tahu bahwa cerita Panji ini merupakan cerita yang terdapat dalam memori kolektif dunia seperti itu. Terus sampai sekarang sudah ada berapa koleksi karya yang sudah dibuat? Kalau di Perpustakaan Nasional itu ada 6 ya. 6-nya ada 2 set. Berarti ada 2 set. 6 komik dan 6 animasi. Kebetulan yang saat ini sedang saya buat itu tentang mitigasi bencana. Jadi ini di animasi ini juga diikut lombakan di Badan Bahasa. Jadi saya bagaimana mitigasi bencana ini bisa sampai ke anak-anak gitu dengan gaya anak-anak, karena ini tuh harus diperkenalkan sejak awal. Jadi ketika nanti itu mereka akan tahu tanda-tanda alam seperti apa gitu. Terus bagaimana nih Pak cara mengalihkan dari teks bahasa kuno seperti itu ke dalam bentuk komik ataupun bentuk animasi? Tentunya banyak sekali nih. Kalau gambaran saya, waduh gimana ya kayak gitu, sudah mengarahkan sampai kemana-mana. Iya. Jadi di sana juga memang ada beberapa saya membaca beberapa literatur yang menceritakan untuk mengambil alur dari
ceritanya ya. Jadi alur ceritanya seperti apa sih, kemudian settingnya seperti apa, terus kemudian juga masyarakatnya pada saat itu seperti apa. Jadi semua itu disusun dulu dalam satu plot, kemudian kita buat yang namanya storyline, ceritanya mau seperti apa untuk membatasi jangan sampai ceritanya itu jadi lari kemana-mana. Seperti Laga Legio itu sendiri kan panjang ya, bahkan menurut beberapa sumber cerita terpanjang gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat si Ilaga Legio ini dalam waktu kurang lebih durasi 5 sampai 6 menit? Nah, itu berarti kan kita harus pandai menyusun cerita, merangkai cerita. Bagaimana sampai klimaks dan kemudian juga anti klimaks dan lain sebagainya. Jadi ya memang harus didukung dengan tim yang baik juga seperti itu. Kalau sampai sekarang proses pembuatannya itu dari mulai awal sampai jadi kira-kira durasinya berapa? Durasinya tergantung dari kerumitan ya, artinya tingkat kerumitan dari environmentnya, dari terus kemudian tingkat kerumitan dari pakaiannya dan lain sebagainya. Jadi biasanya awal itu kami membuat storyline dulu ya, storyline ceritanya mau sampai mana sih, kemudian dari situ dituangkan dalam storyboard. Jadi scene 1 ngapain, scene 2 ngapain. Nah itu jadi apa ya, sebagai guideline bagi kita itu. Nah setelah itu baru proses visualisasinya. Awalnya kami memasukkan beberapa suara membuat beberapa gambar alternatif ya, berbagai macam gambar untuk karakternya seperti ini. Kemudian nanti biasanya didiskusikan dulu. Kalau di Perpusnas itu saya tanya dulu apakah modelnya mau seperti ini, nanti ada masukan, ada enggak, jangan seperti ini, coba dibuat lebih lebih anak-anaknya kelihatan dan sebagainya. Jadi itu ada, jadi satu karakter itu sampai deal ya memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu gitu. Jadi kalau kita intensif, ini karakter seperti karakter Untung ya, seperti ini ya. Nah, ini kan seperti ini juga kita harus lihat Untung ini pemuda dari mana sih, itu juga harus kelihatan gaya-gaya dari visual, dari tampilannya, identitasnya. Keker kan kita membayangkan bahwa Untung itu seorang pejuang gitu kan, seorang pejuang yang dianggap pemberontak gitu kan, sebetulnya pejuang. Kemudian pejuang itu seperti apa sih karakter? Nah itu di breakdown biasanya sama kami tuh. Jadi ada yang namanya studi visual, kemudian juga selain studi literatur ada studi visualnya. Jadi kayak apa sih wajah-wajah pejuang gitu ya, seperti itu gitu. Terus selama proses visualisasi seperti itu, kalau perlu tahu ada berapa tim pada proses pembuatannya? Kalau saya kebetulan ada 4 tim. Jadi ada 2 ilustrator, 1 orang lagi sebagai motion grafiknya, jadi menggerakkan untuk menggerakkan kan. Jadi gini, yang membuat gambar bikin gambar terus ya. Terus nanti yang bikin NV ya, environment. Terus nanti ada lagi pengisi suara, nanti itu biasanya belakangan setelah gambarnya. Jadi baru kita matchkan seperti apa sih, pas nggak bibirnya waktu dia ngomong gitu loh, seperti itu. Terus jangan sampai bibirnya sudah diam tapi masih ada yang ngomong, nah, seperti itu. Jadi di saya ada 4 tim, intinya itu ada berempat ya. Oke Pak, dari hasil karya yang sudah dibikin, sementara yang di Perpustakaan Nasional Ya. sampai saat ini ada Ya, berapa? ada 6 Ada 6 ya, 6 animasi dan 6 komik. Ada 6 komik Ya. Kalau boleh tahu apa saja? Yang pertama itu Ilaga Ligo di Ponegoro, dan satunya Gajah Mada. Yang keempatnya ini ada Untung Surapati ya, Panji Sang Pemersatu dari naskah Panji. Terakhir ini adalah cerita Tantri ya, yang saya ambil hanya 3 ikan bersaudara. Jadi Tantri itu kan cerita tentang seperti 1001 malam ceritanya tuh gitu. Jadi saya ambil yang menarik, ternyata ini cerita 3 ikan bersaudara, karena dari ini untuk pertama ya ceritanya juga menarik ya. Di sini juga membuat sebuah kesan ya, bahwa kita jangan berputus asa ya di sini ketika Tantri bercerita tentang ini. Dan ini sangat menarik karena banyak sekali nilai-nilai nilai-nilai kearifan yang bisa kita ambil dari sana gitu.
Berarti setiap karya yang dihasilkan itu sudah termasuk kearifan yang Iya, dimasukkan juga. Iya, seperti itu. Jadi supaya anak-anak tuh tahu bahwa ya kita tuh aslinya bangsa kita ya seperti itu gitu. Punya kearifan lokal. Artinya kalau orang Sunda bilang mas someah gitu ya Kang ya. Someah tuh tersenyum, ramah dan lain sebagainya. Oke, kelihatannya semakin siang semakin menarik ya. Oke, nanti kita bakal bedah lagi seperti apa. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di ruang literasi dengan tema pembahasan di pagi hari ini atau di siang hari ini adalah visualisasi naskah dan animasi bersama filolog milenial. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik, masih di Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tentunya masih bersama saya dan juga Pak Agung nih. Kita sudah kemana-mana tadi, sudah ada naskah Panji yang divisualisasikan, terus kemudian juga masih banyak lagi. Tentunya sangat menarik. Karena apa? Karena memang tuntutan zaman di era industri, di era serba teknologi sekarang ini memang banyak sekali generasi-generasi yang memang belum mengerti seperti itu. Dan bagaimana cara kita yang mempunyai wadah dan juga mempunyai power untuk mengarahkan mereka, membudayakan seperti itu dengan cara divisualisasikan. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Agung, saya masih penasaran ini, apakah semua naskah itu bisa divisualisasikan atau ada kategori-kategori khusus naskah-naskah kuno yang bisa divisualisasikan? Sebetulnya banyak ya, bisa saja dari semua naskah kuno itu divisualisasikan. Tinggal kita melihat ke konten itu tentang apa. Misalkan dia kontennya tentang bagaimana cara bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini konteksnya dia akan apakah visualisasinya itu dalam bentuk animasi ataukah dalam bentuk lain seperti itu. Jadi terutama untuk naskah-naskah kuno ya kita harus tahu juga konteksnya ya, isi dari si naskahnya itu. Nah, nanti perlu atau tidaknya visualisasi itu biasanya dikaitkan dengan kebutuhan saat ini gitu. Kebutuhan saat ini seperti apa sih. Nah, kebetulan yang divisualisasikan di Perpusnas ini naskah-naskah yang memang ini kan komiknya ini gratis Mas sebetulnya ya. Jadi kalau yang mau minta komiknya ini boleh ke lantai 9. Ya, lantai 9 ini dibagikan secara gratis gitu. Jadi nah inilah hasil dari visualisasi naskah yang kira-kira menyasar untuk anak-anak, cocok untuk anak-anak. Ya mungkin tadi saya bilang kalau misalkan Sumana Santaka itu untuk remaja karena dia ada unsur-unsur romantis ya, romantis Jawa itu kalau asal itu di sana itu. Nah itu juga akan beda ceritanya. Jadi sebetulnya bisa saja semua naskah-naskah itu divisualisasikan. Hanya ya sumber daya kemudian juga kondisi naskah itu sendiri karena kan takutnya disinformasi ketika naskah itu tercecer ya. Nah, ini akhirnya itu seperti apa sih gitu. Ternyata ketika divisualisasikan kita salah, ketemu potongannya ternyata bukan itu airnya gitu, seperti itu. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan dulu untuk saat ini tuh. Oke, untuk proses dalam alih wahananya seperti apa? Dalam proses alih wahananya itu tadi dari kita menyusun cerita, kemudian menyusun storyboard. Nah, menyusun storyboard scene 1 apa aja, gerakannya seperti apa. Nah, kemudian dari situ biasanya kita mulai membuat gambar-gambar ya, gambar per gambar, dan pada akhirnya disusun, dirangkai menjadi satu. Seperti itu. Oke, pada saat ingin memvisualisasikan naskah kuno ini target audiennya Pak, apakah sudah di planning sebelumnya atau belum? Iya, kalau untuk di Perpusnas sendiri ketika saya memvisualisasikan memang sudah di target audiensnya. Jadi untuk anak-anak karena bagaimana supaya anak-anak bisa tahu cerita yang ada dalam naskah. Makanya kalau di Perpusnas itu sudah di target audiensnya. Tapi kalau di
luar ya tergantung dari si yang mintanya itu maunya ke siapa gitu. Nah kebetulan untuk yang mitigasi bencana itu saya target audiensnya adalah untuk anak-anak, karena mitigasi bencana ini kan di beberapa wilayah ya itu kan diceritakan secara turun-temurun gitu. Jadi dari semacam tradisi lisan ya, turun-temurun. Nah, bagaimana sih ini bisa divisualisasikan, dan targetnya kenapa anak-anak gitu loh. Karena ya itu tadi, anak-anak itu memorinya masih kuat. Terus kemudian juga bisa itu kan terjadi berulang biasanya, itu entah 1000 tahun kemudian, entah 10 tahun kemudian ya berulang gitu ya. Jadi kalau dari anak-anak sendiri sudah paham, oh kalau terjadi begini akan ada apa sih antisipasinya, seperti itu. Jadi targetnya memang sekarang tuh lebih ke anak-anak seperti itu, Mas. Selain anak-anak, target audiensi yang pernah dibuat, saya sih masih ke segmentasi anak-anak ya, karena menurut saya itu naskah ini kan banyak pendidikan ya, nilai-nilai moral terkandung. Jadi untuk anak-anak itu jauh lebih itu kan basic ya, dasar pendidikan dasar yang mereka terima, bahwa bagaimana bersikap ke orang tua, bagaimana bersikap ke sesama dan lain sebagainya. Nah dari situlah kita mulai bisa menitipkan setidaknya bahwa Indonesia itu punya kearifan lokal, masing-masing daerah punya kearifan lokal, punya tata krama, punya tepo seliro ya, seperti itu. Dia punya sifat gotong royong juga. Nah selama pasca produksi ini Pak, ya, itu biasanya sering menerima feedback kayak gitu nggak? Ada feedback beberapa ya. Jadi feedback itu disampaikan ke Perpusnas ya, terutama karena kan Perpusnas yang mendistribusikan, kami biasanya memperbaiki di mana yang perlu diperbaiki. Ya tadi seperti tadi istilah di Kalaga Ligo itu ada teks yang menceritakan perkawinan sedara itu dilarang. Nah, itu ada beberapa dari orang tua siswa ya yang membaca yang membaca ini itu, tolonglah diperhalus kata-katanya seperti itu. Jadi jangan sampai anak-anak tuh atau dikasih tanda lah di bawah pernikahan saudara itu apa, dikasih penjelasan seperti itu. Jadi ya memang agak sulit juga kan untuk memilih kata untuk yang biasanya kita sih tahu gitu kan, misalkan pernikahan saudara itu seperti apa, tapi kan bagi anak-anak tuh seperti apa gitu, apa kira-kira yang mereka mudah terimalah gitu, bisa masuk dalam nalar mereka itu. Karena memang bahasa anak sekarang sama zamannya kita iya betul. Oke, harapan Bapak ini untuk masa yang akan datang, terutama untuk visualisasi naskah seperti apa? Ya, harapan saya sih mungkin ini kan naskah itu berkaitan dengan ilmu pengetahuannya, bahwa dan salah satu bukti peradaban Indonesia ya, bahwa Indonesia Indonesia sudah memiliki peradaban tulis menulis, mendokumentasi dan sebagainya. Harapan saya sih ke depannya ada beberapa, mungkin ya selain Perpusnas juga ada beberapa institusi yang memang concern terhadap pembangunan masyarakat Indonesia terutama ya. Itu juga bekerja sama lah, bersinergi bagaimana supaya naskah-naskah ini bisa ditransformasikan ke dalam media kekinian, dan itu tidak menghilangkan nilai-nilai aslinya gitu. Jadi kita masih punya semacam bahwa kita tuh sebagai bangsa yang memiliki tata krama, kemudian juga kearifan lokal dan lain sebagainya. Itu yang tidak mungkin ya, yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh negara lain seperti itu. Nah harapan saya sih ya itu tadi, banyak yang mendukung lah untuk usaha visualisasi naskah ini, baik itu dalam bentuk komik, terus kemudian juga bentuk film animasi, atau mungkin juga dalam bentuk layar lebar gitu ya. Karena kalau bisa kita lihat, banyak sebetulnya dari naskah yang bisa diangkat menjadi sebuah karya film-film animasi yang memang khusus ditonton sama masyarakat di bioskop gitu ya, seperti keluarannya Disney dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat sekali, apalagi kita bisa misalkan Ilaga Ligo, karena kan menarik juga itu di sana. Terus kemudian juga cerita di Ponegoro ya, terus Untung Suropati dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat-sangat menarik dan layak kalau memang difilmkan secara yang berdurasi panjang 1 jam gitu. Di samping itu juga mungkin di
ya seperti kita nonton film Frozen ya, film Frozen itu kan ada nyanyi-nyanyi itu kan, kita bisa selipkan ya istilahnya senandung di masyarakat pada saat itu loh, di zaman itu gitu. Di dalam naskah itu apa sih, biasanya kan kita ada kawih ya kalau di Sunda itu apa, sambil pupuh gitu kan, seperti itu bisa dinyanyikan juga di sana seperti itu. Jadi harapan saya sih ya seperti itu, semoga terwujud gitu. Jadi anak-anak itu tahu bahwa kita tuh bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup banyak seperti itu. Nah sampai sekarang sudah ada ini belum semacam komunitas orang-orang pegiat visualisasi naskah seperti itu? Kalau komunitas kemungkinan yang setahu saya sih belum ada. Tapi kalau orang-orang meneliti tentang naskah itu ada. Seperti di ITB itu ada Ibu Nuning Damayanti ya. Beliau meneliti tentang iluminasi naskah-naskah Jawa ya. Iluminasi itu hiasan ya kalau atau ilustrasi, kalau bahasa kami di visual itu ilustrasi. Sebetulnya naskah-naskah itu sendiri sangat menarik untuk diteliti. Selain ditransformasikan menjadi film dan komik, ilustrasinya juga sangat menarik. Seperti ada kalau misalkan kita melihat di naskah-naskah Jawa itu ada renggan bukan ya, ada renggan itu ya. Terus kemudian juga ada beberapa yang membuat batik itu dari naskah, dari ilustrasi naskah, seperti yang dilakukan oleh Pak Pramono di Sumatera Barat ya. Bagaimana naskah-naskah kuno ya di masyarakat itu iluminasinya dibuat menjadi batik. Itu kan menjadi sebuah peluang baru sebetulnya dalam industri kreatif kalau menurut saya. Kemudian saya kebetulan mengajar tipografi. Di semester lalu saya mengajarkan kepada anak-anak bagaimana membuat huruf itu berdasarkan dari ilustrasi naskah, iluminasi naskah. Jadi mereka diminta untuk mencari naskah-naskah dan dijadikan huruf seperti huruf-huruf dekoratif. Dan beberapa ternyata berhasil dan itu bisa diinstal di komputer gitu. Jadi kalau misalkan ini kira-kira orang akan tahu bahwa oh ini dari renggan ini ya, oh dari ini. Jadi kebetulan saya waktu itu dapat buku dari disertasinya Ibu Sri Sakti ya, Sakti Mulia. Nah itu dari situ kan ada banyak tuh tentang skriptorium pakualaman. Di dalamnya itu banyak tentang renggan. Nah satu buku itu saya berikan dalam satu kelas. Silakan pilih sendiri, bikin huruf. Jadi mereka membuat huruf dan hurufnya itu bisa diinstal di komputer. Gitu. Jadi dari transformasi naskah tidak perlu harus visualnya harus dalam bentuk komik dan animasi. Ternyata dari bentuk-bentuk lain pun juga bisa. Artinya kita bisa memiliki huruf yang berasal dari iluminasi naskah. Seperti itu. Jadi sangat-sangat luas sekali sebetulnya untuk visualisasi naskah ini. Ya terutama ini Pak, mungkin pernah nggak ada satu visualisasi naskah yang memasukkan katakanlah huruf-huruf Jawa seperti itu, atau mungkin huruf-huruf pada zaman dahulu. Ini hanya sekedar pembelajaran seperti itu. Pernah nggak? Kalau saya sih belum pernah. Justru saya belum pernah. Ya, jadi kayak misalkan kalau di huruf-huruf di naskah itu kan beragam ya, beragam. Kalau di naskah Latin itu di huruf Latin itu ada namanya klasifikasi huruf. Nah, kalau di naskah-naskah kuno ini sebetulnya banyak klasifikasinya, cuma belum ada yang mungkin yang meneliti tentang hurufnya itu sendiri gitu loh, hurufnya itu sendiri. Jadi sebetulnya banyak sekali sisi-sisi naskah ini yang memang bisa dipelajari. Misalkan ya tadi saya katakan saya pernah menulis bersama teman saya ketika saya mempelajari menganalisis visual naskah-naskah yang ada di British Library. Jadi saya waktu itu dapat buku katalog. Nah dari situlah saya coba ulas dengan teman saya. Terus kemudian juga saya coba mengulas tentang Muhammad Bakir yang menulis tentang tadi itu sastra Betawi di abad ke-19 ya, Pecenongan. Nah itu juga saya coba pelajari. Kemudian terakhir itu saya memvisualisasikan bagaimana dari renggan terus dari iluminasi itu menjadi sebuah huruf gitu. Dan huruf-huruf itu komplit dari A sampai Z ada lengkap, huruf besar, huruf kecil, angka gitu. Nah, kemudian mereka coba dibuat ya, di print dan lain sebagainya, dan ternyata memang cukup menarik gitu. Jadi sebetulnya sisi
sisi naskah kuno ini memang bisa dilihat dari berbagai macam perspektif seperti itu. Oke, kayaknya sangat menarik sekali nih pembahasannya ya kan. Mungkin kita nanti perlu membedah satu persatu karya visualisasi yang sudah dibuat di sini. Gitu ya Pak ya. Yeah. Oke, karena waktunya juga sudah mepet, terima kasih buat Pak Agung atas kesediaan waktunya. Sudah mampir nih ke perpustakaan naskah seperti itu. Oke, terima kasih juga buat sahabat Perpusnas yang sudah stay dari jam 10 tadi sampai akhir acara di siang hari. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan dengan tema yang cukup menarik yaitu visualisasi naskah dan animasi di siang hari ini bisa membangkitkan semangat baik itu Perpusnas dan juga sahabat Perpusnas yang mungkin saja tertarik untuk bisa memvisualisasikan seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang di daerah, wah ada nih Pak, ada naskah ini yang mungkin belum sempat terekspos lah ya. Iya, terekspos seperti itu. Baik, karena waktunya juga sudah sangat mepet sekali, akhirnya saya Andriansyah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Andriansyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.